Halo teman-teman semua, kami mahasiswa ilmu politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sedang melakukan penelitian terhadap strategi komunikasi politik Bambang Sutopo dalam kemenangan pemilih 2024 legislatif anggota DPRD Dapil 5 Celodong Tapos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yasin Robbani dengan NIM 148 sedang bersama oleh Bambang Sutopo, anggota Dewan Kota Depok, fraksi PKS. Oke. Kami di sini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana strategi kemenangan Bapak Bambang Sutopo dalam pemilu 2024 legislatif anggota DPRD Kabupaten Kota Depok. Jadi strategi saya ini langsung ketemu dengan calon pemilih kemarin, banyakkan silaturahim dan berkunjung. Artinya kalau dalam metode kampanye tatap muka lebih efektif karena kita bisa mengenalkan program, visi misi kita dan sekaligus masyarakat bisa kenal kita. Karena kan kadang terjadi mereka kayak memilih kucing dalam karung kan, siapa wakil-wakilnya karena nggak pernah turun jadi nggak dikenal. Nah ternyata strategi itu sangat efektif, berkunjung langsung ke calon-calon pemilih. RT, RW, lingkungan, majelis taklim gitu kan, itu akan lebih efektif. Kira-kira itu. Oke, baik. Ya. Jadi menarik sekali, emang di era digital ini nggak bisa dipungkiri ya, lepas dari medsos gitu. Makanya kampanye saya menggunakan medsos berbagai platform digital, Oke. bahkan menggunakan Instagram, YouTube, kemudian kanal-kanal Twitter gitu kan, dan kita gunakan juga Facebook sesuai dengan segmentasinya. Jadi alhamdulillah tim saya, tim kreatif media lengkap melakukan itu, dan nanti kalau ingin lebih detail bisa tanya Mas Gilang, ini tim media saya lebih bagaimana pola menggarap dan mengelolanya. Baik. Jadi tantangan pertama ya kita ketemu dengan sesama calon ya, caleg, baik satu partai maupun beda partai. Nah, bagaimana mengemasnya agar kita juga berbeda segmentasi sesungguhnya. Kadang kalau numpuk di satu segmen, pemuda, milenial, majelis taklim itu suka terjadi penumpukan dan tidak jadi suara. Nah, saya coba pisahkan dan coba saya hadir kepada berbagai segmentasi pemilih gitu. Itu strategi efektif juga. Tantangannya di situ harus bisa masuk berbagai segmen yang ada di pemilih kita gitu. Jadi PKS ini sangat membentuk saya, bahkan saat awal pertama kali berdiri ya tahun 98 saya sudah menjadi pengurus PK atau ketua DPC PK Sukmajaya, dan saya termasuk dewan pertama dulu di Kota Depok 19 sampai 2004. Dan dia punya platform, punya visi misi ya kan yang harus diperjuangkan, yaitu bersih, peduli dan profesional, dan itu sangat membentuk dalam internalisasi bagaimana kita mampu mengajak warga Depok untuk melakukan langkah-langkah politik yang berpihak kepada masyarakat tapi sekaligus juga penjaga moral gitu kan yang baik, karena tanpa itu rasanya sulit ya kita punya value yang baik tapi kita juga tetap berjuang untuk masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yasin Robbani dengan NIM 148 ditemani dengan Saya Gilang sebagai termasuk tim suksesnya Pak Bambang di bidang sosial media. Langkah konkret. Iya. Oke. Ya pastinya tadi disebutkan sama Pak Bambang ya. Turun ke jalan. Apa nih yang bisa kita lakukan? Yang terdekat dan bisa apa ya disebutnya berimpact langsung. Ya udah, berarti kalau misalnya masalah sampah, Pak Bambang turun ke jalan, benar-benar survei, tanya warga setempat terganggu atau tidak. Terus sebenarnya di sini nih udah ada usaha belum sih untuk mengurangi sampah yang menumpuk? Oh ternyata sudah. Sudahnya tuh seperti apa? Oh kita nih setiap hari diangkut sampah ini pakai truk 2 kali, tapi memang masih menumpuk. Bahkan ketika hujan waktu itu kita sempat jalan-jalan ke yang memang ada masalah sampah di sana, kita titik beratkan masalah sampah. Misal warga curhat ketika hujan, air dari atas dari sampah itu turun melewati wartegnya bahkan. Jadi wartegnya tuh aromanya tuh wah masya Allah.
kayaknya udah kenyang duluan tuh belum makan tuh. Nah, Betul. jadi langkah Pak Bambang untuk benar-benar istilahnya mengikat hati dari para calon pemilih agar memilih Pak Bambang, kita mengedepankan apa yang menjadi solusi utama yang bisa langsung dirasakan, yaitu langsung aja kita kita kumpulkan datanya, masalahnya, solusi, fakta, masalah, solusi, gitu kan. Faktanya banyak sampah, tapi sudah diangkut pakai truk pun masih ada sampah. Masalahnya ini sampahnya masih menggunung dan mengganggu. Solusinya langsung kita kirimkan pesan ke institusi yang memang langsung bisa eksekusi itu. Kalau misal truknya kurang nih, langsung aja kita, kan Pak Bambang juga punya kolega-kolega dan istilahnya itu terhubung lah sama pemerintahan yang memang bisa menangani hal tersebut. Nah, langsung kita laporkan dan impactnya tuh cepat gitu loh. Nggak, kan biasanya kan kalau misalnya caleg turun, oke, nanti ketika saya jadi saya janji ya. Ini enggak, ini bener tetap berjanji, tapi ada gak hal yang konkret yang bisa di hari itu dilaksanakan. Jadi nggak hanya sekedar janji, tapi kita small thing big different gitu loh. Kita lakukan hal kecil tapi bisa berimpact besar dan langsung gitu. Bisa nggak sekedar janji ya, solusi awalnya apa sih Oke. gitu. Oke. Oke, ini sangat menarik ya. Tentunya ketika Pak Bambang berkampanye dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah di kawasan Cilodong Tapos, ini kita disebutnya transparansinya kita rajin untuk menghubungi Bawaslu. Wah, oke. Gitu kan, kita tanpa takut, tanpa ragu, karena memang kita berkomitmen untuk disebutnya ya meniadakan politik uang lah gitu lah. Bahkan kita pengen mendidik masyarakat, ketika masyarakat meminta uang, ya kan, itu bahkan mendidik para calonnya untuk melakukan politik uang juga di dalamnya. Betul. Gitu kan, soalnya dia belum jadi, udah diminta, terus ketika dia jadi ada yang tanggungan dong ini itu tuh maka itu ngomong termasuk yang rajin untuk menghubungi Bawaslu ketika kampanye. Silakan Bawaslu cek gitu. Ada gak kesalahan gitu, dan saya berani dikoreksi ketika ada kesalahan seperti itu. Sebenarnya kalau masalah branding itu kan banyak aspek yang disentuh ya, kayak nama brand, personal brand, terus dan arti kata branding sendiri kan persepsi orang terhadap Pak Bambang itu hasil personal branding gitu. Jadi 1 tahun sebelum masa kampanye nih, kita udah bergerilya di jalur udara istilahnya, sosial media gitu kan. Kita branding, kita menyampaikan visi misi Pak Bambang dan pengalaman Pak Bambang, alasan Pak Bambang kenapa sih mau terjun lagi ke dunia politik yang sulit gitu loh, banyak intrik. Kita tanya, kita kulik dalam-dalam, sementara kan Pak Bambang udah punya sekolah. Betul. Ya udah tenang lah hidupnya gitu kan, dengan hanya mengelola sekolah udah tenang, terus kenapa untuk balik lagi gitu kan. Sementara Pak Bambang juga udah pernah ngerasain jadi anggota DPRD 2 kali. Betul. Ya kan, kenapa gitu. Nah, kita sampaikan ke masyarakat lewat sosial media, itu yang namanya personal branding gitu kan. Ya, Pak Bambang menuturkan bahwa kita sebagai manusia itu ingin meninggalkan legacy gitu, peninggalan yang baik dah. Kan kata Rasulullah kan, khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Nah, jadi Pak Bambang ingin bukan hanya berimpact dalam pendidikan yang hanya dalam lingkup sekolahnya yang dibuat, tapi berimpact yang lebih luas lagi
Karena apa namanya ya, disebutnya ya, pendidikan memang nomor satu lah gitu. Nah, balik lagi ke personal branding agar Pak Bambang mudah juga disebut nih, ya kan? Pak Bambang Sutopo. Nah, kita singkat jadi HBS. Nah, sekarang orang-orang manggil HBS semua tuh. Kan kayak SBY. Siapa lagi tuh yang disingkat-singkat tuh? AHY. Nah, itu kan sama aja. Hal yang mudah disebut, mudah di branding. Kalau istilahnya kalau BHS sarung nomor 1. Kalau HBS Haji Bambang Sutopo itu caleg nomor 1 gitu. Personal branding itu perlu banget sih untuk apa namanya, apalagi di sosial media ya. Soalnya kan ketika kita bertatap muka itu hanya sebentar, ya kan? Bertatap muka itu hanya ya 1 hari 2 hari. Teman kalau misalnya kita mau melihat apa yang menjadi pokok pikirannya, itu kita discover, kita rekam, terus kita upload ke YouTube, ke Instagram, TikTok, itu bisa lebih diolah oleh masyarakat dan melihat apa yang menjadi pokok pikiran calon anggota DPRD tersebut. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Ikal Fitri. Nama saya Ibu Nuri. Bu, kami ingin tanya-tanya sedikit nih Bu tentang Pak Bambang Sutopo ya Bu. Pak Bambang Sutopo nih yang sekarang terpilih jadi anggota dewan ya? Oh iya betul. Oh, belum. Oke. Bahwa Pak Bambang Sutopo kebetulan alhamdulillah satu kelurahan dengan saya. Beliau itu termasuk apa ya, warga lama di sini gitu ya. Bahkan ketika saya baru pindah 2010, beliau tuh sudah menjadi tokoh lah ya. Setahu saya tuh menjadi tokoh kelurahan. Kiprahnya juga banyak ya. Jadi dikenal masyarakat waktu itu ya sebagai tokoh dan ustadz ya. Jadi beliau banyak melakukan kegiatan sosial dan juga kegiatan agama. Bahkan setahu saya ya sampai sekarang malah di rumahnya itu ada sekolah sebagai bentuk kegiatan sosial dia, dan juga ada kegiatan rutin santunan. Oh iya betul tuh. Waktu itu awal kita dengar dia nyalon ya cukup kaget ya, karena beliau memang sudah pernah menjadi anggota dewan ya. Setahu saya tuh awal sekali kota Depok berdiri tuh tahun 99 sampai 2004 kalau nggak salah ya. Nah kemudian beliau tuh tidak mencalonkan, makanya cukup kaget juga ketika tiba-tiba mencalonkan. Tapi tuh saya dengar-dengar ternyata beliau itu bukannya menghilang, tapi ternyata beliau malah sempat menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Jadi artinya ketika beliau comeback ke sini itu bukan berarti 20 tahun itu beliau menghilang ternyata, tapi beliau berkiprah di daerah lain. Nah, ketika sekarang kembali, alhamdulillah, artinya beliau bisa memberikan sumbangsihnya lebih nyata, lebih konkret ya untuk khususnya Kota Depok yang memang tempat tinggal dia dan lebih dekat ke kami dibanding dulu waktu itu dia bertugas di daerah Jawa Tengah ya. Memang masih tetap tinggal di sini, cuma memang karena aktivitasnya sebagai anggota dewan di Jawa Tengah, jadi memang agak berkurang intensitas kegiatannya tuh di sinilah di Cilodong gitu. Ya, beliau tuh memang orangnya senang berkeliling ya, senang menyapa warga. Jadi rutin lah itu setiap Sabtu bahkan kadang Minggu atau salah satunya tuh beliau sering berkeliling. Saya pernah beberapa kali ikut ya. Sebelum beliau mencalonkan tuh ikut dia sama istrinya tuh jalan. Lalu saya ikut olahraga juga, dan ketika beliau melakukan olahraga jalan misalnya dari sini ke alun-alun atau dari sini GDC, itu sering menyapa warga gitu ya. Jadi artinya ketika turunnya beliau ke masyarakat itu nggak saat kampanye saja, tapi jauh ya sebelum dia menjadi caleg kembali, itu memang sudah menjadi sudah menjadi habit ya, sudah menjadi karakter dia gitu ya, untuk selalu bersama masyarakat, membantu. Jadi setiap ada yang kesusahan ditolong gitu. Jadi bahkan dia itu kadang tidak melihat ya, contoh misalnya di RW saya itu ada yang waktu itu ada yang masalah ini ya, kesulitan biaya sekolah. Sebetulnya kalau kita lihat dia itu tidak terlalu mendukung PKS gitu ya, nggak, apalagi mungkin mendukung Pak Bambang, tapi ternyata dia tetap membantu gitu ya. Kebetulan
di RW saya menggalang, terus sudah jadi caleg WA Bu Nuri ini saya mau bantu. Jadi saya pikir sih memang kontribusi dia itu tidak hanya saat pencalekan, tapi sebelumnya itu memang sudah menjadi karakter atau kepribadian dia gitu ya. Dan yang saya tahu tuh sering kalau saat kampanye ya itu turun ke Majelis Taklim bersama istrinya itu berdua ya. Saya beberapa kali lihat tuh di sekitar rumah saya tuh ya, di kompleks sebelah di RW sebelah, di RW 6 gitu kan. Terus di beberapa majelis taklim, bahkan saya dengar di RT sebelah nih, saya ngobrol sama Pak RT-nya, itu bahkan beliau akan memberikan semacam hadroh atau apa gitu katanya. Dan alhamdulillah nih berarti kan jadi ya, gitu ya. Sepertinya mungkin beberapa saat lagi akan diberikan gitu. Seperti itulah video kami mewawancarai Bapak Bambang Sutopo dan Mas Gilang selaku anggota dari DPRD Kota Depok, Celodong Tapos dan tim sesnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Sutopo dan Mas Gilang karena telah bersedia untuk diwawancarai oleh kami, dan kami berharap video ini memiliki manfaat yang luas bagi para penonton untuk bisa lebih mengetahui bagaimana sistem DPRD di Kota Depok bekerja. Dan kami sangat berharap bahwa video ini nantinya bisa memberikan dampak yang besar bagi para penontonnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.